Buah durian di atas kali, NMAX Turbo. Keren kali, bro. Kali ini kita akan membahas apa keunggulan dan juga kekurangan dari Yamaha NMAX Turbo yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lubis dari Medan Max Owner. Saya perwakilan dari Medan Max Owner untuk mengendarai NMAX Turbo, perjalanan NMAX Turbo Turbumi Nusantara dari Sabang hingga Kota Medan. NMAX Turbo saya rasakan kalau untuk tenaganya luar biasa. Baik begitu juga untuk di saat kita tanjakan, ya, dia mempunyai tenaga yang cukup baik. Begitu juga kita di saat kita turunan, dia punya fitur shift hingga menahan kendaraan kita tidak seperti laju yang sebelumnya. Untuk tenaganya luar biasa, dengan berat badan saya yang di atas 100 kg, NMAX Turbo masih lincah saya kendarai. Sewaktu saya melintasi Bakongan, untuk berat badan saya yang di atas 100 ini mengendarai NMAX Turbo bisa mencapai 117. Kalau untuk pengereman luar biasa bagus ya. Untuk berat badan seperti saya ini suspensinya masih bagus. Saat kita memasuki lubang, wilayah lubang, jalan-jalan yang keriting, drive-nya tidak begitu keras yang kita rasakan. Cukup bagus lah suspensi NMAX Turbo ini. Saran saya untuk NMAX Turbo ini, bagi saya ya, karena berat badan saya di atas 100 kilo, saya merasa kurang sedikit lebih besar begitu. Dengan tenaga yang begitu besar, karena sekarang NMAX Turbo ini bodinya sedikit lebih ramping, saya rasa itu saja. Dia kurang lebih besar lah saya rasa ya, lebih berat kesannya. Oke, salam kenal buat om-om semuanya. Saya Om Iwan, Ketua XMAX Owner Sumatera Chapter Medan. Dari perjalanan kita Tur Bumi Nusantara menggunakan dengan NMAX Turbo yang terbaru, kita sudah melintasi dari Medan, Banda Aceh, Sabang, Tapak Tuan, Melabu, dan sampai ke Samosir. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur NMAX Turbo yang terbaru ini, yaitu NMAX Turbo ini kalau untuk kita selama perjalanan jalan jauh sangat luar biasa, enaknya tanjakan, lintasan-lintasan mau knoring maupun yang lainnya memang sangat luar biasa. Dan memang sangat memuaskan. Mungkin kalaupun sih ada kekurangan, mungkin yang saya alami mungkin waktu saat kita tarik panjang, jalan panjang, pas jumpa tikungan itu mungkin agak bumping sedikit dan agak goyang. Itu aja sih kalau menurut saya. Dan mungkin ada lagi itu dengan fitur Swift. Fitur Swift itu yang kurangnya dari NMAX Turbo ini, dia tidak bisa bertahan lama. Begitu kita lepas gas, dia normal lagi balik, harus kita tekan lagi sweepnya, itu yang mungkin kendala yang agak kita merepotkan sekali. Halo kawan-kawan, saya dengan Ari dari Family Lexi Club Medan. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman touring Tur Bumi Nusantara bersama Yamaha NMAX Turbo. Selama dalam perjalanan 5 hari, saya merasakan dalam perjalanan ini sangat luar biasa ya, dari perjalanannya dari tanjakan, turunan, pemandangan, dan teman-teman sekalian juga sangat nyaman lah. Nah, untuk fitur yang paling saya sukai di Yamaha NMAX Turbo ini adalah pada bagian Y-shift-nya. Jadi pada saat turunan kita bisa deakselerasi, pada saat tanjakan kita bisa naikkan responsifnya. Apalagi dengan mode sport itu tenaga sama akselerasinya lebih cepat gitu. Yang perlu dibenahi menurut saya pada saat kita mengkoneksikan map Garmin-nya itu ke HP, jadi agak susah gitu. Terutama pada saat kita mau download maps-nya itu unitnya harus nyala, jadi mungkin butuh waktu lama kan. Halo teman-teman, saya David dari 2IB Project.
Ya, di sini saya salah satu peserta dari Tur Bumi Nusantara yang kemarin diadakan oleh Yamaha dari Alpha Scorpio. Oke, di sini saya ingin bercerita pengalaman saya selama mengikuti acara Tur Bumi Nusantara dengan rute dari Aceh, Samosir sampai ke Medan. Ya, itu totalnya ada sekitar 5 hari ya, tanggal 14 Agustus sampai 19 Agustus. Nah, startnya itu kami dari Medan tuh naik bus. Jadi dari Sabang 0 km baru kami start lanjut perjalanan menuju ke Samosir. Oke. Kemudian saya ingin cerita tentang ke produknya ya. Ini untuk Yamaha NMAX Turbo terbaru. Menurut saya untuk NMAX yang terbaru ini, kalau untuk powernya itu cukup baik. Kemudian yang paling membekas bagi saya ya, itu yang paling saya suka itu fitur shift. Fitur shift itu yang di tombol sebelah kiri, itu dia sangat membuat kita, apa ya, kalau kita anak motor tuh lumayan terhibur lah. Ada mainan di motor itu gitu. Karena kita biasanya kan naik motor tuh ya monoton aja sih, gas turun. Tapi ini karena ada fitur shift itu, kita bisa membuat motor NMAX yang ini serasa seperti manual. Dari RPM tinggi kita tuh bisa turunkan seperti dari gigi 4, 3, 2 gitu. Jadi dia ada 3 shift 1, 2, 3. Nah, jadi yang terasa paling asik itu kalau NMAX ini saat turunan ya. Turunan kita nggak perlu tekan rem tuh sampai dalam kali. Kenapa? Karena kalau menurut saya kalau turunan kita pakai rem itu cukup membahayakan ya. Apalagi kalau kita touring kan kecepatan penuh. Nah, shift ini itulah asiknya. Dia seperti manual. Jadi kalau dari RPM tinggi kita cukup tekan shift, mesinnya itu lagi langsung dia turun RPM-nya. Tapi dia nggak spontan ya, dia lembut gitu turunnya. Nah, terus untuk tanjakan saat kita tarik power, matic kan itu perlu waktu ya. Karena NMAX ini kan beda teknologi dengan yang tipe yang lainnya. Nah, shift ini juga bisa membantu untuk menaikkan RPM. Karena kalau kita tekan lagi, torsi mesinnya turun, jadi tenaganya makin naik. Nah, itu cukup membantu. Paling terutama tuh asik ya buat anak motor. Oke, kemudian satu lagi fitur yang saya sukai adalah fitur T dan S. Nah, di situ NMAX Turbo ini ada fitur T dan S. T itu artinya tone di city atau kota. Kemudian S yang sport. Nah, fitur ini cukup membantu untuk konsumsi bahan bakar ya, terutama yang pemakaian di kota. Jadi kalau untuk di kota kita pakai T, itu dia untuk powernya normal ya, sederhana aja sih, nggak terlalu berat. Nah, tapi kalau untuk touring atau untuk mau lebih cepat, kita bisa pindahkan fiturnya ke S. Nah, hebatnya tombol itu ada di depan kita, di garis telunjuk. Jadi kita tinggal tekan, dia langsung pindah. Jadi kalau teknologi ini sih sudah digunakan di mobil-mobil sport, kereta-kereta sport. Terutama di mobil-mobil itu namanya quick shift. Dia tinggal tekan-tekan aja. Jadi NMAX Turbo ini cakep sih. Kalau untuk masukannya ya, kalau untuk NMAX Turbo ini saya satu aja sih. Tombol shift yang di sebelah kiri itu terlalu dekat dengan klakson. Jadi saya sering kali tuh kalau mau main RPM tuh sering ketekan klakson gitu. Jadi teman yang di depan juga jadi lihat gini ada apa kata gitu. Oh enggak, salah tekan. Itu aja sih masukannya. Mungkin bisa diperbaiki. Kemudian kalau untuk suspensi, kalau dia ibaratnya 3 level sih cukup baik. Cukup ya. Cuma mungkin nanti bisa di reset lagi lah, di reset untuk settingan yang lebih bagus gitu. Untuk semua yang lainnya oke sih, top. NMAX Turbo keren. Desainnya keren, lampunya sudah LED. Kemudian yang tipe tinggi yang ultimate itu LCD-nya, layarnya cakep, keren. Pokoknya NMAX Turbo. Nama saya Lija, saya dari klub LMI Ladies Maxi Indonesia. Yang saya rasakan selama berkendara dari Sabang hingga Medan, secara saya seorang ladies biker satu-satunya di Tur NMAX Bumi Nusantara. Yang saya rasakan itu adalah kenyamanan dalam kendara, apapun itu bentuk perjalanannya, walaupun entah tanjakan, tikungan, maupun jalan lurusan, itu sangat nyaman sekali dengan tenaga power yang kuat gitu. Untuk dari 0 sampai 100 itu sungguh sangat mudah sekali mencapainya.
untuk rem itu stabil, tidak harus banyak ngerem, dia cukup sedikit saja, cukup dibantu dengan WICVT-nya, dengan tombol shiftnya, itu kita mainkan saja, itu sudah sangat oke sekali. Nah, yang perlu diperbaikin itu adalah posisi ban, itu kalau dalam kelajuan yang sangat cepat, kita tidak terkendali, itu terjadi ban itu agak oleng gitu saya rasakan. Kecepatan itu di atas 100. Ya itu menurut saya ya, mungkin itu bagi ladies backer. Top speed saya yang dalam saya berkendara dari Sabang hingga Medan, top speed saya itu dapat mencapai sekitar 120, ya tembus 120. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Max Medan. Oke, dalam hal Tur Bumi Putra Nusantara, cukup mengesankan mulai dari start sampai dengan finish, itu sangat-sangat memuaskan. Dari dalam hal unitnya sendiri, itu saya memuaskan di shifternya sendiri ya. Baik itu di turunan lah, lebih puas saya di turunan lah, pengkol-pengkolan. Dan untuk di jalan lurus itu sangat memuaskan. Oke, satu lagi, untuk berat badan saya sekitar kurang lebih 78. Dengan kendaraan seperti itu cukup pas lah saya kira, tidak melambung ya, apa namanya? Limbung ya, dan cukup memuaskan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih buat Yamaha Alfa Scorpio untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke ngap, itu saja. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Nusa Nasution. Saya merupakan content creator dari Medan dan memang basisnya adalah traveler dan memang lebih ke alam-alam. Nah, dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mencoba salah satu unit terbaru dari Yamaha, yaitu NMAX Turbo. Seperti yang kalian ketahui di media sosial saya, beberapa hari lalu saya mengikuti dan berkesempatan untuk ikut tur ini yang kedua kalinya, mulai dari Sabang, Banda Aceh, dan masuk ke Sumatera, Samosir, hingga finish ke Kota Medan. Nah, untuk fitur yang terdapat di NMAX Turbo sendiri, menurut saya pribadi adalah yang mungkin bisa jadi hal yang paling mengesankan bagi saya untuk NMAX Turbo kali ini adalah bodinya sangat dinamis dan lebih bagus. Karena mungkin ini pendapat pribadi, karena postur saya yang lumayan tidak berisi, jadi mungkin proporsional lah. Jadi kalau misalnya dilihat dari samping, tengah, belakang, atau semacamnya. Nah, untuk dari segi bodi mungkin saya merekomendasikan ini jauh lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Terus untuk fitur, teman-teman mungkin bisa lebih coba baca di searching di Google atau apa. Tapi yang saya rasakan selama di perjalanan adalah ketika tanjakan NMAX Turbo ini lebih terasa tenaganya. Akselerasinya lebih terasa karena ada fitur-fitur yang lebih mendukungnya. Untuk itu, sebagai seorang traveler, saya memang paling merekomendasikan NMAX Turbo ini adalah memang basicnya adalah untuk seorang traveler. Dan pada tanjakan juga memang akselerasinya juga bertambah. Jadi tergantung memang bobot badan ataupun postur tubuh seseorang. Untuk kedepannya mungkin navigasi ya, jadi kita bisa koneksikan lebih cepat, mungkin teman-teman juga bisa lebih detail, mungkin itu sih yang koneksinya mungkin agak bermasalah ataupun lambat lah gitu. Nah, untuk kesulitan sendiri adalah mungkin kita nggak tahu oleh pengemudi lain, tapi kalau untuk diri saya sendiri, ketika saya start dari Sabang hingga Medan kemarin, mungkin ada beberapa tikungan yang saya beberapa kali slip mungkin karena mungkin ban panas atau semacamnya, ataupun misalnya saya juga udah mulai kelelahan. Tapi yang pasti mungkin untuk mungkin bobot badan juga sangat berpengaruh untuk NMAX Turbo ini. Mungkin itu aja sih. Kalau teman-teman bilang fiturnya sangat paling mendukung untuk seperti saya sebagai traveler yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Cukup. Sekian dari saya, rekomendasi untuk kalian. Intinya yang suka jalan-jalan, ini adalah satu unit yang paling rekomendasi dari saya. Ciao. Assalamualaikum kawan-kawan, saya Arya dari Relaxco Rider All Maxi Community. Terima kasih buat Yamaha
dan teman-teman yang sudah ngasih pengalaman perjalanan saya dari Pulau Sabang menuju Pulau Samosir yang jaraknya kurang lebih 1.200 km yang memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Baik dari cerita kita selama perjalanan, udah gitu sensasi Yamaha NMAX Turbo yang pastinya yang buat saya makin greget ngendarainnya. Nah, untuk ngomongin tentang NMAX Turbo, ya memang bener ya. Teknologi terbarunya itu mengenai YECVT, Yamaha Electric Continuous Variable Transmisinya itu sangat membantu untuk melakukan kita akselerasi. Baik dari jalan yang lurus, tikungan maupun tanjakan. Nah, yang patennya lagi nih kawan-kawan. Memang betul-betul kita seperti mengendarai motor GP. Kenapa gitu? Saat kita kenceng nih, di kecepatan 100 saya sampai kecepatan 120 saya dapat. Begitu dapat tikungan, saya gunakan Y-shift-nya teman-teman. Sampai 2 atau 3 kali untuk mengurangi kecepatan. Sehingga tidak terlalu menggunakan rem belakang maupun rem depan. Yang dikhawatirkan takutnya terjadi crash ataupun licin. Itu nggak jadi masalah. Karena ada teknologi terbarunya lagi nih kawan-kawan. Mengenai yaitu TCS-nya, Traction Controlling System, di mana dia membantu kita untuk apa namanya itu istilahnya, anti slip, artinya mengurangi putaran roda di belakang sehingga akan melambat di saat tikungan. Nah, itu sangat membantu memberikan kita memberikan kita kenyamanan dan keamanan saat mengendarai motor ini. Mungkin itu sih yang membuat saya itu pengen punya ini, cuman ya itu tadi kondisinya ya. Nah, tadi kita cerita tentang kelebihannya. Kali ini ada kekurangannya teman-teman. Buat saya pribadi setelah mengendarai sejauh ini, saya itu kadang suka kesulitan menekan Y-shift-nya itu tadi karena posisinya berdekatan dengan klakson. Jadi ya seperti abang-abang tadi udah bilang, agak kesulitan juga. Dan yang kedua itu posisi penggantian modenya. Posisinya itu kan di depan nih. Nah, biasanya kalau untuk varian yang sebelumnya, generasi keduanya, itu tombol menu untuk display. Nah, itu dia tadi yang saya itu juga agak kesulitan di situ sih. Mungkin kedepannya ini bisa diperbaiki atau ditempatkan di mana kita lebih nyaman saat riding nanti untuk melakukan top speed dan akselerasi. Dari beberapa kota yang sudah kami jalani itu seperti Banda Aceh, Sabang, Melabo, Subuh Salam, sampai ke Samosir. Itu karakter jalurnya berbeda-beda ya. Kita mulai dari Banda Aceh dulu. Di Banda Aceh kami melakukan city tour, artinya perjalanan yang dilakukan di dalam kota. Nah, jadi NMAX Turbo ini ketika dipakai berkendara di jalur yang ramai dan padat, pergerakannya tuh masih dinamis, masih asik lah untuk salip-salip gitu kan. Aku ngerasain ini motor masih lincah untuk dipakai di jalur perkotaan. Nah, bergeser kita ke Sabang. Sabang ini karakter jalurnya berbeda lagi. Jadi Sabang ini jalurnya tuh lebih banyak berbukit-bukit ya. Tanjakan dan turunannya lebih banyak. Suatu ketika kami saat melintas di Sabang sempat diguyur hujan. Nah, pada saat itu jalurnya tuh menurun hujan dan ada lintasan yang bercampur dengan tanah merah karena ada beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki. Jadi kawan-kawan bisa dibayangkan bagaimana licinnya. Nah, disitulah aku benar-benar merasakan manfaatnya YECVT tadi. Jadi kita tinggal tekan tombol shift yang ada di sebelah kiri, kita ngerasain sensasi seperti engine brake, dan itu sangat membantuku ketika melintasi jalur yang turunan licin bercampur tanah merah yang basah. Kita menuju Melaboh. Kalau jalur Banda Aceh Melaboh ini itu karakternya beda lagi. Karakternya itu panjang, lurus-lurus ya. Tikungan itu kita bisa lari 90 gitu kan. Dan treknya tuh panjang-panjang. Nah, di jalur Banda Aceh Melaboh ini kami melakukan top speed, dan top speednya itu bisa keluar di 123. Kemarin aku mencoba di 123. Itu udah campur dengan tidur-tidur, udah nggak mau lagi. Mentoknya di 123 atau 124.
Tapi beberapa teman itu hanya bisa nyampe di 120. Mungkin karena berat badanku yang ringan ya, makanya mungkin bisa tembus di 123 km per jam. Nah, memasuki daerah Subuh Salam dan perbatasan Sumatera Utara ini karakternya berbeda lagi. Aspal kalau udah masuk Sumatera Utara itu biasanya lebih jelek daripada aspal Banda Aceh. Jadi kita udah ketemu jalan-jalan yang keriting nih. Nah, di situ aku merasakan ketika tikungan, aku ada beberapa kali agak slip gitu ya. Beberapa teman juga merasakan hal yang sama gitu, bukan hanya aku. Aku nggak tahu itu kenapa. Mungkin karena ban sudah terlalu panas atau ya mungkin jalan itu ada pasir atau apa, aku nggak ngerti. Tapi aku ngerasain 2 kali slip. Mungkin aku yang lelah atau suspensinya yang kurang enak. Aku tidak bisa memastikan apa penyebabnya. Menurutku yang perlu dibenahi lagi dari NMAX Turbo ini adalah ketika aku di daerah Bakongan ya. Bakongan itu ada trek panjang. Itu panjangnya bisa 3 km lebih, bahkan lurus gitu, dan jalannya lebar sepi. Di situ kami melakukan top speed. Ketika pada kecepatan 100 km, aku ngerasain getaran yang cukup hebat di bagian setang. 100, 110 ke 120 itu udah mulai bergetar. Ada juga beberapa teman yang merasakan hal yang sama gitu kan. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Kembali lagi mungkin di berat badanku yang terlalu ringan ya. Mungkin kondisi seperti ini bisa diatasi jika kita menggunakan NMAX Turbo yang versi tertinggi yang sudah ada dampernya. Jadi mungkin itulah gunanya damper. Jadi dia mampu meredam getaran pada kecepatan tinggi. Tapi itu hanya mungkin asumsi ya. Sama satu lagi ada tambahan, windshield-nya itu agak kurang tinggi menurutku. Masih agak terlalu rendah. Jadi kalau kita duduk gini kan, windshield itu sejajar dengan ini, dagu gitu. Jadi aku rasa agak kurang tinggi sedikit gitu. Jadi kalau kita mau top speed ya harus agak tiarap dikit, kalau nggak terlalu kuat terpaan anginnya. Selebihnya sih oke ya. Udah dijelasin tadi oleh teman-temanku yang lain, selebihnya oke, nggak ada masalah. Apalagi bentuk body NMAX Turbo yang saat ini, itu aku suka sekali lihat bentuk bodinya ya. Secara keseluruhan dia mirip seperti NMAX yang Gen 1 ya, yang pertama. Kembali ke model petak-petak, dan itu aku setuju ya, Yamaha mengeluarkan model yang seperti itu. Dan apresiasi buat Yamaha Indonesia yang sudah memproduksi motor keren ini. Yang aku tahu, NMAX ini adalah sepenuhnya produksi Yamaha Indonesia, dan kita wajib berbangga bahwasanya Yamaha Indonesia telah melahirkan sebuah produk yang keren seperti ini. Terima kasih kepada Alfa Scorpi yang telah membawa saya tur bumi Nusantara dari Sabang hingga kota Medan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang begitu kompak, begitu aduhai dalam perjalanan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih pada tim, terima kasih pada sponsor tentunya. Semoga ke depannya kita bisa bersama-sama lagi melaksanakan acara-acara event yang jauh lebih baik. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh tim NMAX Turbo dan Yamaha Alfa Scorpi yang sangat luar biasa memfasilitasi seluruh klub-klub Maxi yang ada di bawah naungan Alfa Scorpi. Memang sangat luar biasa. Kita tunggu lagi event-event berikutnya guys. SOS Together and Forever. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Alfa Scorpi dan juga Yamaha karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan Tur Bumi Nusantara. Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol, Yamaha atur bro. Terima kasih Yamaha sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk merasakan petualangan yang baru ya. Untuk MC Turbo ini saya cukup bangga dipilih Yamaha bersama teman-teman dari klub lain. Bisa ya gimana ya, menikmati pemandangan sekalian menikmatin motor yang keren. Terima kasih Yamaha, terutama Alfa Scorpi Medan ya, untuk para pimpinannya dan para teman-teman juga yang sudah membantu dari Alfa Scorpi. Tim-tim krunya cukup sigap ya untuk kebutuhan kita. Jadi kita pun sebagai content creator cukup dibantu. Semua kebutuhannya tidak ada yang kurang, sigap semua, cepat, sesuai waktu. Oke. Untuk Alfa Scorpi the best. Ditunggu event selanjutnya ya bos. Kalau ada unit baru ya
Mudah-mudahan bisa diajak lagi ya kan bos ya. Amin, sukses selalu. Selamat ulang tahun buat Alfa Scorpio yang ke-37 tahun. Semoga semakin sukses, gaspol. Terima kasih saya ucapkan kepada Yamaha yang telah mempercayakan saya untuk ikut tur NMAX Bumi Nusantara. Terima kasih, semoga Yamaha semakin sukses, Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol. Atur bro. Dan saya juga ingin berterima kasih buat tim Yamaha dan tim Alfa Scorpio yang sudah mencurahkan waktu dan kreativitasnya sehingga kami menikmati perjalanan ini dan kami ceritakan di media sosial sampai saat ini. Thank you Yamaha, thank you Alfa Scorpio. Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol, NMAX Turbo, atur aja bro. Oh ya, ucapan terima kasih kepada Yamaha Alfa Scorpio yang sudah memberikan kesempatan aku untuk mencicipin sepeda motor keren ini. Ini udah tahun kedua ya, tahun yang lalu kita membawa motor X-Max. Terima kasih buat teman-teman yang sudah 5 hari bersama melakukan perjalanan. Terima kasih semua, mungkin aku ada salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila, admin Yamaha Aceh. Saya berterima kasih kepada riders, peserta, selebgram, dan media nasional yang udah mau ikut touring Tur Bumi Nusantara dan juga sangat membantu untuk membuat konten, padahal sangat hektik banget. Para riders memang hebat-hebat banget ya, padahal itu jauh dari Sabang, Banda Aceh, Samosir sampai ke Medan itu mengendarai motor sendiri-sendiri loh guys. Terima kasih juga kepada followers Yamaha Aceh yang udah setia banget nonton di story-nya Yamaha Aceh untuk ikuti keseruan NMAX Tur Bumi Nusantara kemarin. Dan jangan lupa untuk ikuti keseruan di Yamaha. Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol, Yamaha atur bro. Halo guys, sudah dengar keseruan dari para riders kita? Jadi acara touring NMAX Turbo Bumi Nusantara yang sudah kita lakukan selama 5 hari dari Sabang sampai Samosir dan sampai Medan. Dan keseruan tadi yang sudah disampaikan para riders kita, yang penting dari awal sampai akhir perjalanan kita dengan aman dan nyaman dengan NMAX Turbo. Jadi tunggu apa lagi para riders yang lain kalau ingin join, ingin langsung menggunakan NMAX Turbo, langsung aja, jangan ditunggu-tunggu lagi. Sebelumnya saya bukan banyak terima kasih kepada peserta, rider-rider dari media, selebgram, yang sudah ikut join di acara touring NMAX Turbo Bumi Nusantara ini. Dan kalau ada kata-kata yang salah, ya kan, yang tidak mengena di hati, ya saya minta maaf. Dan sekali lagi, tunggu saksikan selanjutnya bersama Yamaha yang lebih mantap lagi. Yamaha semakin depan, Yamaha full gaspol, Yamaha atur bro.